Pimpin ibadah kami saat ini dari awal sampai dengan selesai. Kami merindukan ibadah penutupan ini Roh Allah bekerja atas setiap kami, melawan kami lebih lagi dengan kerapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Letakkan ibadah saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tetap bagi berdiri. Ya. Saat kami atau kita semua mendengar program-program dari KW, tidak semua wilayah itu di kota-kota, tetapi ada di desa, bahkan sampai di atas gunung, ya. Bahkan ada daerah yang rendah sehingga rawan banjir dan lain sebagainya. Itulah tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada pujian setelah minggu, kuda didaki. Kemanapun kita ada, Yesus bersama dengan kita dan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Haleluya. Kuda didaki.
musim Yesus ada. Di atas gunung dia ada. Saat kebanjiran Yesus ada. Saat kekeringan Yesus ada. Jangan khawatir, bersama dengan Tuhan kita lakukan segala perkara. Amin. Engkau ada bersama kami. Haleluya. Yesus ada segala musim hidup kita. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Di setiap musim hidup tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku mampu lewati semua. Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya bersamamu Bapa. Ini kerinduan kami untuk kami melangkah melayani bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Lewati semua perkenananmu ya. Saudara Ibu Indah Kristiana dari wilayah Sidoarjo, kita di depan untuk berdoa. Amin. Engkau yang tertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar. Bahwa sesungguhnya anugerah besar kami dipilih menjadi rekan sekerjamu ya Tuhan, untuk Tuhan melayani anak-anak, karena kami tahu ini bukan perkara yang mudah. Kami butuh Engkau, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kekuatan-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan melalui portal ini Tuhan, kami boleh semakin diisi, kami dibekali ya Bapa, sehingga saat kami kembali ke pelayanan, kami boleh diperlengkapi, sebab Engkaulah Allah yang
mengutus kami, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami ya Bapa. Terima kasih untuk Tuhan 2 hari ini kami boleh saling memberkati, kami boleh saling mengisi ya Tuhan. Kalau sebentar firman akan diberikan, biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi kami sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan silakan duduk. Silakan Dr. BJ, Bung Petrus. Silakan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kakak-kakak adik, kakak-kakak komisi wilayah dari wilayah 1 sampai 18. Bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh ada sampai ke saat ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih tentunya buat Tuhan yang boleh mempercayakan saya melalui Komisi Daerah Pernap untuk boleh melayani di ibadah penutup. Mari karena waktu terus berputar, saya ajak saudaraku untuk baca dari ayat tema Markus 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita sudah diberkati dari ibadah pembukaan firman Allah yang disampaikan oleh Bendahara MD dan sahabat kita. Dibagi ada 3 kelompok ya. Saya akan sampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya dari tema ini. Mari kita baca sama-sama Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Puji Tuhan. Satu peristiwa yang sangat menarik dan di dalamnya ada pesan, ada berkat, ada pelajaran yang begitu indah ya, yang Tuhan sudah percayakan kepada Komisi Daerah Pernap mengangkat tema ini. Dan dari ayat ini, saudara, ada 4 pengusung ya. Hanya Injil Markus yang menjelaskan tentang jumlah yang mengusung orang yang lumpuh itu. Yang kita kemarin dapatkan itu objek yang kita layani ya. Dan saudara, di tempat ini KD dan KW adalah sahabat dari si lumpuh itu, teman-teman dari si lumpuh itu. Dan objek kita adalah anak-anak Pantai Kosta Jawa Timur. Saudaraku, ada 4 pengusung yang punya beban. Bisa katakan amin, saudara. 4 pengusung ini punya beban. Dan biarlah itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita juga punya beban untuk anak-anak Pantai Kosta Jawa Timur. Ini penting. Jadi beban. Jadi 4 pengusung ini punya beban dan beban yang sama. Mereka punya keinginan yang sama. Mereka punya kerinduan yang sama. Mereka punya tujuan yang sama untuk membawa orang yang lumpuh ini atau objek ini kemana? Yaitu sampai kepada Yesus. Jadi mereka membawa orang lumpuh ini bukan hanya ke rumah di mana Yesus ada, tapi betul-betul mereka punya beban orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. Dan
Dan tadi Alkitab mencatat halangannya banyak, rintangannya banyak, nggak mudah. Memang nggak dijelaskan jaraknya berapa jauh dari tempat mereka mengusung orang lumpuh ini sampai ke rumah di mana Yesus ada di sana. Bisa jauh, bisa dekat. Tapi tentunya ini perlu perjuangan. Ini perlu satu pengorbanan. Dan mereka puji Tuhan memiliki beban yang sama. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini, baik KD, baik KW, semua punya beban yang sama. Katakan amin, saudara. Kalau kita sudah punya beban yang sama, maka kita akan bersama-sama mencapai kepada tujuan itu. Memiliki tujuan yang sama. Dan dari apa yang terjadi dari peristiwa ini, saya mencoba untuk menyampaikan, untuk mencapai tujuan itu ada hal yang diperlukan, ada hal yang harus diperhatikan, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sesuai dengan temanya, bersama itu lebih baik. Katakan amin, saudara. Bersama, kerjasama, adanya sinergi. Dan kalau kita lihat kata sinergi berasal dari bahasa Yunani sinergos, yaitu bekerja bersama-sama. Jadi dari sinergi ini, sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan, perhatikan ini saudaraku, menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Saudara rindu menghasilkan sesuatu yang optimal untuk anak Pantai Kosta Jawa Timur? Amin, saudara. Siapa yang rindu bisa lambaikan tangan saudara? Saudara punya beban yang sama, kerinduan yang sama untuk mencapai tujuan. Hal yang pertama harus diperhatikan, kita harus punya kerjasama. Kerjanya harus sama-sama, jangan yang satu kerja, yang satu tunggu saudara, yang satu gak aktif. Kerja sama, saat bekerja, bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Saya lupa di periode kapan itu. Kalau rapat pertama itu pasti semangat saudara. Kalau sudah rapat ketiga, keempat, kemana? Sakit? Ada istri ya sebentar sakit. Sampai pendeta SMA itu katakan, ini aja kalau rapat tanya kapan kamu nggak sakit, katanya saudara. ya kalau sudah sempat, kalau kita sudah ambil keputusan, kalau kita sudah terima apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan setia. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan dengan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Ini perlu untuk apa? Mencapai tujuan. Kemarin disampaikan, kita mungkin hanya 5 tahun, tapi kita mau selesaikan 5 tahun dengan baik. Anak-anak Pantai Kosta sampai kepada Yesus, sampai kepada tujuan itu. Nah, dalam kebersamaan, dalam sinergi, saudara di sana tentunya ada kesepakatan. Keempat orang ini kalau nggak sepakat nggak akan sampai. Di dalam kebersamaan pasti ada kesehatian. Ini penting, satu hati. Dan bila itu disertai hadirnya Tuhan, karena firman Allah katakan 2 orang sehati aja Tuhan hadir. Apalagi hari ini yang datang berapa orang? Yang datang berapa orang? Kawin dan KD jumlahnya berapa? Ada 50 lebih ya, 50 lebih. Kalau saudara sehati, saya percaya Tuhan pasti turun bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Komisi daerah, komisi wilayah 6 akan terus diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, ada kesepakatan, dan saya percaya dampaknya pasti sangat besar. Saudara rindukan pelayanan kita diberkati Tuhan, amin. Saudara perlu kerjasama, ya, perlu kesehatian, kesepakatan. Mereka pasti harus membangun kerjasama yang baik, yaitu menjaga keseimbangan. Saudara bayangin, ya, saudara tahu kalau mengusung orang sakit pasti ada 4 orang, di depan 2, di belakang 2. Kemudian kalau yang 2 di depan itu Pak Yoel, Pak Pintarsa, kemudian yang satu Pak Haniel, yang satu komisi Pak Dominus. Jomplang saudara ya, nggak seimbang, ya karena nggak rata. Ya, tapi bukan berarti terus kemudian ini karena
panjang apa, tinggi pendek, enggak. Tapi saya mau aja suatu lihat harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang bahaya. Apa yang terjadi? Orang yang diusung itu bisa jatuh. Dan mari saudara, kita punya kerjasama yang baik. Kita seimbang, kita seirama. Tujuan kita pasti sampai seperti apa yang kita inginkan. Membawa beban yang Tuhan percayakan, kita bawa sampai ke Yesus. Ini sudah tantangan yang luar biasa loh, seimbang ini. Ya, menyatukan keinginan, menyatukan visi. Ya, tadi saya lihat, saya dengar visi-visi yang luar biasa. Ayo kerjakan dengan keseharian. Bagi Tuhan, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan keempat orang harus berjalan serempak. Kalau mau suka nggak mungkin kamu jalan dulu aja, aku terakhir. Ya nggak sampai saudara. Harus serempak seirama. Kecepatannya pun harus sama. Ini kan harus dijaga. Ini kerjasama, ini perlu. Dan tadi sudah saya katakan harus sama-sama kerja. Siap bekerja sama, katakan amin saudara. Siap sama-sama kerja. Kalau kita kerja sama, kita sehati, nggak ada yang tak diberkati oleh Tuhan. Karena dalam keseharian Tuhan ada di sana. Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Yang kedua adalah kita harus memiliki pengertian yang sama. Ini juga penting. Ya, saudara, kita coba baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Kita harus mengerti ini dulu, ya, supaya kita mencapai tujuan kita bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, di sini kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Jadi saudara, tidak tahu dari siapa, tidak tahu siapa yang hubungi saudara, yang pilih saudara, tapi yang jelas kita semua yang hari ini ada di tempat ini dipercaya Tuhan untuk mengemban tugas dalam pelayanan anak. Saudara dan saya ditetapkan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kita ini ditetapkan oleh Roh Kudus. Ini ketetapan Allah, ini pilihan Allah. Jadi kita melayani secara khusus di bidang anak, ini ditetapkan Roh Kudus untuk kita melayani. Berarti pelayanan yang dipercayakan kita adalah pelayanan roh. Bisa katakan amin, saudara? Pelayanan roh. Dan apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam pelayanan roh itu, di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-8, firman Allah katakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Artinya, pelayanan roh itu pasti mendatangkan kemuliaan Allah, katakan amin saudara. Tapi kalau pelayanan kita daging, itu tidak mendatangkan kemuliaan Allah. Hari ini, mulai kemarin hari ini, forum tatap muka Kadi dan Kami, yuk kita sepakat. Kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan roh. Percaya kalau kita mulai dengan roh, Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, memberi hikmat kepada kita. Dia pasti turut bekerja dengan apa yang sudah saudara canangkan, program-program kerja yang sudah dicanangkan. Kalau kita berserah dan kita yakini kita melayani dengan roh, dengan kekuatan Roh Kudus, saya yakin semuanya akan dibuat Tuhan berhasil. Pelayanan roh. Jadi bukan dari kemuliaan manusia. Oh, bukan ini kakek, ini kami nggak ada. Oh, ini ketua, ini sekretaris nggak ada. Kita semua, kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah pelayan-pelayan roh. Kita harus melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Dan 2 hal dikatakan yang harus diperhatikan, yang harus dijaga di dalam pelayanan roh ini. Yang pertama dikatakan lagi di Kisah Para Rasul, karena itu jagalah diri. Nah, di dalam pelayanan roh, kita sebagai hamba-hamba Allah, kita harus menjaga diri kita. Apa ini maksud menjaga diri kita?
Saudara, hidup kita itu harus jadi teladan, bukan jadi orang yang suka telatan. Ya, harus jadi teladan. Jangan sampai guru sekolah minggu ya saudaraku datangnya lebih lambat daripada anak-anak sekolah minggu kan gitu ya. Tidak boleh. Ya, kita harus jadi teladan. Kenapa? Karena kita itu, hidup kita itu menjadi perhatian. Hidup kita itu disorot. Sudah benar pun masih dicari-cari kesalahannya. Tapi jangan takut dan bimbang. Kalau kita hidup seturut roh, hidup kita pasti jadi berkat. Orang silakan mau cari salah apapun. Yang penting kita berjalan di dalam jalur yang benar. Berjalan dalam ketetapan Allah. Saya yakin hidup saudara akan jadi berkat dimanapun kita berada. Bisa katakan amin. Menjaga diri. Ya, kita tidak boleh melayani dengan saling iri hati. Ya, merasa kalau multimedia jagonya aku. Kalau kamera, itu Om Yoel yang paling pintar. Sama. Kita saling melengkapi. Bisa katakan amin, saudara. Menjaga diri kita. Karena pelayanan ini pelayanan roh. Bukan pelayanan daging. Bukan cari pujian manusia. Tapi apa yang kita lakukan, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah yang harus kita perhatikan adalah kita harus menjaga kawanan yang Tuhan percayakan. Nah ini tadi. Untuk menjaganya, tadi sudah saya katakan harus ada kerjasama, keseimbangan, satu visi, satu keinginan, harus bisa berjalan bersama-sama, seimbang, sehati, sepakat. Supaya apa? Supaya yang Tuhan percayakan ini, kawanan anak Pantai Kosta Jawa Timur ini kepada tujuan, yaitu sampai kepada Yesus, itu akan tercapai. Kita harus menjaga dengan sungguh-sungguh. Kita bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan memberi makanan yang sehat. Kemarin sudah disampaikan, walaupun itu sebagian kecil katanya, tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi saya percaya kalau kita punya kesehatian, kesepakatan, kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, kita kerjakan dengan segenap hati. Ya, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan sampai kepada tujuan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu yaitu pengorbanan. Saudara, ketika mereka sampai di rumah itu, di mana Allah katakan dah ada pintu masuk tertutup, orang banyak. Yang ketiga yang dibutuhkan pengorbanan, saudara. Keempat orang itu mereka membongkar atap rumah. Artinya apa? Saudara, mereka ini kreatif. Ya, guru-guru sekolah minggu itu harus kreatif. Pasti ada hal yang harus kita korbankan. Ya, untuk apa tujuannya? Supaya objek ini yang kita bawa bukan hanya di tengah jalan, tapi betul-betul sampai di depan Yesus, sampai kepada Yesus. Mereka berpikir gimana ini caranya ngusir orang banyak, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Sulit, susah. Tapi mereka kreatif, mereka punya ide. Mereka bongkar itu atap. Dan orang lumpuh diturunkan tepat di depan Yesus. Kreatif. Perlu pengorbanan, harus banyak ide. Ya, dengan berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Walaupun tadi dikatakan memang banyak program kalau udah ada duit, cuma doa-doa aja nggak bisa. Doa dan duit itu bekerja bersama, saudara. Kadang-kadang kita harus berkorban. Ya tadi katakan kepada Ibu Fatmi, waduh luar biasa menghadirkan kami. Biasanya anak-anak itu kalau pergi kan disangoni, saudara. Ini anak-anak yang ngoni. Luar biasa. Ya, saudara, ada pengorbanan yang harus dikerjakan. Dan bukan hanya itu, saudara. Setelah orang lumpuh ini disembuhkan, terus pulang gitu aja. Enggak, mereka pasti bertanggung jawab. Untuk apa? Betul ini karena aja rumahnya orang harus dibongkar, ditinggal. Mereka punya tanggung jawab, pasti totalan, saudara. Ada pengorbanan. Pengorbanan dalam pikiran, tenaga, mungkin juga tentang keuangan. Tapi saudara lihat dampaknya. Kita baca kembali ayat yang kelima. Dampaknya luar biasa, saudara. Ayat yang kelima. Mari baca sama-sama ayat kelima.
Ketika Yesus melihat iman mereka sampai di sini. Saudara, saya mau tanya, iman mereka yang disebut mereka itu siapa? Yang disebut mereka siapa? Paulus. Saudara, hari ini Tuhan kiranya melihat ada kebersamaan, ada sinergi di tempat ini, ada kesepakatan di tempat ini. Kemudian ada pengertian yang sama bahwa kami adalah pelayan. Saya yakin Tuhan pun akan nyatakan sesuatu untuk pelayanan anak Pantai Kosta Jawa Timur. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Karena melihat saudara, anak-anak di Jawa Timur akan terus diberkati Tuhan. Pelayanan anak akan semakin berkembang. Tuhan melihat iman mereka. Kawin mungkin hanya 3, tapi kalau sepakat sehati, Tuhan lihat imanmu, Tuhan lihat apa yang kau kerjakan. Katakan amin, saudara. Jangan berkecil hati. Ongkasnya cuma sedikit, jangan berkecil hati. Kalau kita sepakat, kita sehati, kita mau berkorban, saya yakin Tuhan melihat dan Tuhan akan nyatakan sesuatu. Berbahagialah mendengar, menyimpan, memelihara dan melakukan firman Allah. Saya yakin akan ada kekerakan besar untuk pelayanan anak Pantai Kosta Jawa Timur. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang saya berikan, yang diberikan pada saya, dan kita akan ujian atau langsung berdoa ya. Kita berdiri saudara ya. Ku tahu hidupmu adalah penyembahan. Ketika Yesus melihat iman kita, iman dari komisi wilayah, iman dari komisi daerah, iman dari kami, majelis daerah, maka saya percaya kegerakan dan kebangkitan anak Pantai Kosta Jawa Timur itu pasti terjadi. Seperti kebangkitan orang lumpuh. Karena apa? Sampai di depan Yesus. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dan kemuliaan.
dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar hidup ini adalah penyembahan. Karena Engkau yang sudah menciptakan kami dengan kemuliaan Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami, baik KD yang ada, baik KW yang ada, kami percaya Tuhan, itu yang Tuhan percayakan. Dan kami harus lakukan, kami harus kembangkan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia. Masuk, tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik. Berkati hamba firman-Mu dalam tugas-tugas pelayanan dalam keluarga. Berkat Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk kakak-kakak. Oke, waktunya kita akan memberikan persembahan. Kakak-kakak bisa mempersiapkan persembahan seperti tadi yang sudah diumumkan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk gereja yang terdampak bencana gitu ya. Sama-sama Trenggalek dan juga Malang Selatan. Oke, saudara bisa mempersiapkan persembahannya. Kita akan sama-sama berdoa. Saudara Vicky bisa pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, kami mau membagikan berkat yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kami, untuk kami boleh berbagi dengan rekan-rekan kami yang saat ini sedang membutuhkan Tuhan. Kau taruh hati yang terbaik Tuhan untuk kami boleh memberikan ini Tuhan. Kau berikan kami hati yang tulus, ikhlas, yang siap untuk memberi. Terima kasih. Dan kiranya apa yang kami berikan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan bukan untuk kemuliaan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan untuk kakak-kakak dari wilayah 2 untuk menjalankan persembahan. Sementara kakak-kakak memberikan persembahan, kita akan mengumumkan para pemenang challenge kita selama 2 hari ini ya. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama lihat. Saksikan ya, kita lihat hasil video baik foto yang sudah dikirimkan melalui DM atau mention ya. Kasih tepuk tangan, luar biasa. Ini sesuai dengan tema kebersamaan. Sungguh luar biasa, kita satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya Oh, suara. ya, ini harusnya ada suaranya ya. Ya, mohon maaf, ini seharusnya ada suaranya. Ya, screen record. Saat sedih bisa sendiri, saat lagi marah bisa sendiri, saat kita lagi punya masalah bisa kita pendam sendiri, saat berdoa kita pun bisa sendiri. Tapi ada waktunya kita ternyata tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain yang memberi semangat untuk kita butuh orang lain yang mensupport kita butuh orang yang mendoakan kita. Dan semakin kita menyadari bahwa
memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain. Kita tidak bisa sendiri, dan ternyata bersama itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Maju terus Pelnak Jawa Timur. Together will be better. God bless you. Oke. Ternyata ini berkolaborasi dengan rekannya yang tidak bisa hadir. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Teman-teman, melayani sendiri itu baik, tapi melayani bersama jauh lebih baik. Kita saling membangun, kita saling menopang, semua pasti bisa dikerjakan. Ayo teman-teman, semangat melayani. Together will be better. God bless you. Oke. Saat sedih, Oke. Berikan tepuk tangan buat 3 wilayah. Ya, ternyata dari 18 wilayah yang mengumpulkan totalnya adalah 3. 3 wilayah. Ada tag di Pelnak. Oh, di tag di Pelnak, Tante? Oh, di Bu Sekretaris. Iya, kemarin gimana? Iya, harus di kadenya Pelnak. Di hashtag atau di tag? Sebab tidak ada di Instagram. Oh, ini yang sampai jam 2. Oh, ini. Soalnya kita tadi cuma denger aja ada yang sampai jam Jam 2 2 tapi pagi. nggak tahu. Kita selesaikan yang ini dulu ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Untuk kakak-kakak yang sudah videonya sudah ditampilkan, boleh maju ke depan. Mari. Ada yang walaupun datangnya sendirian, kumpul videonya bertiga, tetap kebersamaan. Mari saya undang Bapak Ketua Fortap untuk memberikan hadiah. Hadiahnya untuk 1 orang, bukan 1 wilayah.
Baik, terima kasih dan selamat untuk mohon maaf yang datang satu orang iya yang datang saja. Baik. Nah sebenarnya di Instagramnya Pelnam ini ada satu lagi. Ini menurut Bagus banget. bagus banget. Tapi telat baru dikumpulkan. Tapi bagus banget. Jadi ya kita bisa lihat sama-sama. Jadi kita kasih tepuk tangan aja ya. Kita saksikan sama-sama. Hai guys, kali ini aku mau coba angkat kursi ini ke atas. Oke. Oh, nggak bisa, berat banget. Kenapa ini cerita? Kenapa ini ke atas? Bisa sampai minggu lepas. Oke, Rila, ada sana gimana kalau kita angkat bareng-bareng aja? Ayo, ya. Tuh, bisa lihat belakang. Ada apa? Ini tante. Jadi kita angkat ke atas tante. Tapi susah berat tante. Oh, biar bisa kita ngangkat sama-sama. Oke, angkat ya. Coba. Tuh, Ya, ini sangat menggambarkan together will be better ya. Kasih tepuk tangan. Dari wilayah saya nyontek dulu 15. 15. Oke, untuk itu boleh perwakilan Tetap maju. satu orang untuk maju. Mari Kak. Sekali lagi Om Ketua Fortam bisa maju ke depan. Kalau tadi satu orang satu, yang ini satu dibagi bertiga. Satu dibagi bertiga. Karena terlambat. Selamat. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Kakak. Baik, untuk kakak-kakak yang sudah membuat konten, Iya. ya, yang sudah upload Sampai jam 2 pagi. dan yang sudah Ternyata. upload tapi ternyata tidak tertandai di Instagram kami, kita tetap kasih. Iya, apresiasi. Mari Tante. Dari wilayah 10 dan juga wilayah 9. 9. Satu meja rupanya. Iya, satu meja. 9 dan wilayah 10. Oh, wilayah 9 adalah wilayah saya. Tayang masalahnya nggak masuk di. Iya. Oh iya, boleh dimasukkan. Sebentar ya, sabar ya. Oke, sambil diselesaikan oleh Vicky, kami juga mengapresiasi ada peserta gitu. Ternya itu terajin. Wis datangnya pertama, peserta datangnya pertama. Peserta bukan yang datang pertama, Kak. Peserta. Oh ya, wilayah ya, maaf. Ada. Wilayah yang datang pertama, terus terajin Wah. setiap acara selalu duluan datangnya ke sini. Ya, mungkin ada yang merasa gitu. Yang pede. Bisa Kayaknya kata. ini wilayah aku sih. Oh, sudah survei. datang dari survei. Kita apresiasi dengan tepuk Tepuk tangan. tangan. Ya. Kita panggil aja langsung Kita panggil dari wilayah Pare. Iya. Sampai ini tadi
15 menit itu wilayah kan. Bahkan Bisa si acara masih ngunyah tahu isi, om sudah di sini loh. bisa bertiga. Oh, together oh. Together will be better. Together oh. Luar biasa. Baik. Saya mohon Kita menjadi ketua yang lain. ketua konsumsi. Mari konsumsi. Konsumsi. Ini yang mengurus makan kita selama 2 hari. Selamat. Dan satu lagi ini baru peserta. Ini tidak bisa diungkapkan Iya, kata-kata betul. perjuangannya menerjang badai. Hujan, banjir, 5,5 Tiada jam, naik motor, aduh, dari Trenggalek 5 jam setengah. Karena peserta dari Trenggalek. Iya, Trenggalek. Karena cintanya sama pelayanan anak ya. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan saksikan 2 video yang masuknya nyasar. Nyasar masuknya. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Dari wilayah 9 dan ini kalau kirimnya di Instagram tak menangkan
tante, karena ada foto saya di situ tante. Sayang loh itu. 9 sama 10. Untuk yang wilayah 10 videonya mohon dikirim di grup KW biar teman-teman juga bisa lihat karena kita masih belum bisa akses. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelna. Oke, seneng banget hari ini kita udah selesaiin portal kita. Saya benar-benar bersyukur sama Tuhan, saya punya tim seperti ini. Saya nggak kerja sendiri, saya nggak kerja ber-13, tapi ini semua adalah tim Pelnap Jawa Timur. Saya tahu secara garis jalur teman-teman nggak langsung di bawah kami, teman-teman ada di bawah majelis wilayah. Tapi saat kita bicara koordinasi Jawa Timur untuk Pelnap, kita semua kerja bareng. Dan saya benar-benar bersyukur, saya mau nangis sama Tuhan. Tuhan kasih orang-orang hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Dan tidak lupa terima kasih buat utusan majelis daerah, Om Simon dan istri yang hari ini nggak bersama-sama dengan kita, yang kemarin sudah hadir dan berbagi dengan kita, juga Bapak Biro PWJ yang sudah berbagi dengan istri juga, Om Petrus. Terima kasih semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sekali lagi kita mau gandengan tangan karena apa? Karena together will be better. Thank you, God bless you. Oke, sedikit lagi saya minta waktu. Saya juga mau mengumumkan bahwa tadi sesuai kesepakatan bahwa apa yang kita kumpulkan pada ibadah tadi itu kita akan donasikan untuk wilayah yang sedang terdampak, dan saya mau mengundang perwakilan dari Trenggalek dan juga wilayah Malang Selatan untuk bisa maju ke depan. Saya sebutkan nominal yang terkumpulkan ya. Kolekte yang terkumpulkan hari ini bukan dari KD ya. Ingat, ini sumbangan dari KD dan KW yang kita donasikan bersama adalah 1.195.000. Tepuk tangan. Dan kita genapkan menjadi 1.200.000 yang akan dibagi 600 dan 600 per wilayah, per komisi wilayah ini. Mohon dari komisi wilayah bisa dibuatkan nota-nota pembelian dan lain sebagainya supaya kami tahu sejumlah sekian. Kalau lebih ya berarti mungkin dari kegerakan hati masing-masing wilayah ya untuk menyumbang lebih, tapi dari kami kita semua KD dan KW ada 600 dan 600 untuk Trenggalek dan Malang Selatan, bisa diterima Trenggalek. Dan ini untuk Malang Selatan. Kami tulis di amplopnya dari KD dan KW, bukan dari KD, karena kita sama-sama tahu ini dari kita semua, dan semoga ini bisa membantu yang di Trenggalek dan di Malang Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Nama Tuhan, saya mengundang untuk seluruh BPH adik-anak bisa maju ke depan, dan kepada Bapak Pendeta Yus untuk memimpin kita dalam deklarasi. Mari BPH bisa maju ke depan. Sama-sama kita bisa pakai berdiri Bapak Ibu Saudara. Seluruh anggota KD tidak termasuk BPH aja bisa maju ke depan. Ya. Kita akan sama-sama ya. Kalau kita semua dikasih tugas pasti kita bilang apa? Halo? Siap. Saya mau dengan kreasi kita tersendiri, kata siap itu kita gunakan dengan gerakan masing-masing. Jika ada pertanyaan buat KW atau KD, saya pengen kita punya gerakan tersendiri dengan kata siap. Sudah siap? Coba saya tes dengan kata siap. Apakah Anda siap? Nah, ini kan masing-masing kayaknya sudah berbeda kan, lebih menarik lagi. Apakah Anda sudah siap? Oke. Mari para Bapak Ibu KD di depan sini semua. Kita akan bacakan bersama-sama
deklarasi kita. Semua baik KD dan KW akan membacakan hal ini. Ya, maaf, permisi, para KW bisa menghadap ke sana semua. Ya, jadi videonya bisa terlihat ya. Bapak Iwel dipersiapkan, Bapak Ibu sudah persiapkan wajahnya yang cantik dan ganteng. Oke, siap ya, dengan kata siap ya, ingat ya. Kita akan bacakan deklarasi kita bersama-sama. Kami, pengurus KD dan KW Pelnap Jawa Timur, siap bekerja bersama-sama untuk kemajuan Pelnap Jatim. Kami siap menjadi berkat dan teladan bagi anak-anak Jawa Timur. Dan kami siap untuk mengasihi pelayanan ini sepenuh hati seperti kami mengasihi Kristus. Apakah KD dan KW siap? Apakah KD siap bekerja dengan KW untuk kemajuan pelayanan Jatim? Apakah KW siap bekerja bersama dengan KD untuk kemajuan Pelnap Jatim? Apakah kita semua siap? Siap! Siap! Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Mau menghadap ke sana sampai nanti pulang, kembali menghadap ke sini. Kita akan sama-sama melakukan closing ceremony. Saya mengundang untuk Bapak Ketua KD dan juga Bapak PWJ, Biro PWJ untuk maju ke depan. Beserta dengan peserta untuk perwakilan pelepasan neptek bisa naik ke atas. Ya, seperti kemarin pelepasan neptek dilakukan oleh Ketua KD dan pelepasan balon akan dilakukan oleh Biro PWJ. Apakah semua siap? Suaranya Om Yos. Oke. Kita akan tutup fortap kita siang ini. Siap ya, jadi dilepas nepteknya dan dilepaskan balonnya oleh Ketua KD. Bisa dilepaskan nepteknya. Oke. Kita akan tutup fortap kita siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita akan menutup fortap kita dengan kasih Kristus. Ucapan terima kasih untuk Biro PWJ akan disampaikan oleh Ketua Fortap. Puji Tuhan Om, ini peserta dari KD dan KW Pelnap GPD Jawa Timur mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak PWJ untuk membekali kami melayani pekerjaan Tuhan di bidang anak. Sekaligus Bapak PWJ akan menutup acara kita dan kita semua sama berdiri untuk berdoa. Sebelum saya tutup, berkat ini saya terima, saya kembalikan tugas. Mari saudara kita berdiri. Saya rindu saya didampingi oleh pengurus komisi daerah untuk kita akan turut dalam doa. Mari kita saling bergandeng tangan. Kita bersinergi, kerjasama, sehati sepakat. Ketika kita sehati, bagi Tuhan tidak perkaya mustahil. Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Tuhan pasti memberikan kemampuan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan. Ketika kita punya hati yang sama, kerinduan yang sama, untuk membawa anak-anak Jawa Timur kepada Tuhan. Dan kita persiapkan selama 5 tahun ini. Mereka akan sudah menjadi besar ketika kita mengakhiri
periode kita dan mereka sudah siap untuk melayani Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, satukan kami Tuhan, satu dalam kuasa. Satukan kami, satu dalam kuasa, kami bersaudara, kami satu. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu memiliki kerinduan yang sama seperti Engkau, selalu menjadi satu, karena kami yakini dan percayai kekuatan di dalam kesatuan itu luar biasa. Tidak ada hal yang tidak bisa kami kerjakan ketika ada kesatuan hati dan Tuhan ada di sana. Pekerjaan-pekerjaan besar sudah menanti dan kami yakin kemampuan Allah turun atas kami. Urapan Allah turun atas kami. Kami memulai dengan roh. Tuhan Yesus menyertai dengan urapan Roh Kudus. Dan kami akan selesaikan dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mensyukuri kalau Tuhan sudah sertai. Tuhan sudah tolong jalannya Portabda, Komisi Daerah dan Komisi Wilayah se-Jawa Timur. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati komisi daerah yang mengerjakan, panitia Portab yang sudah mengerjakan, jeripaya mereka, apapun yang sudah mereka lakukan, Tuhan Yesus yang membalas melipat kali ganda. Dan seluruh hamba-hambamu yang datang dari seluruh penjuru Jawa Timur dan wilayah 1 sampai ke 18, mari Tuhan saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang bergandeng tangan. Kami percaya hati mereka pun disatukan di dalam kasih, roh mereka disatukan di dalam Tuhan, iman mereka, visi mereka, keinginan mereka, beban yang sama untuk bekerja bersama-sama dengan komisi daerah, dengan majelis daerah dalam pelayanan anak. Dan anak-anak di Jawa Timur ini dipersiapkan untuk menjadi gereja Tuhan yang mendatangkan kemuliaan. Dan kerinduan kami, berkati anak-anak kami ini Tuhan, menjadi anak-anak yang berprestasi, yang Tuhan pakai menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Daerah-daerah terdampak bencana pun kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan dan kekuatan buat para gembala, jemaat-jemaat yang terdampak. Biarlah Tuhan campur tangan dan bencana yang boleh segera diselesaikan, segera berhenti, dan pertolongan, penanganan, penanggulangan bencana itu boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai setiap langkah perjalanan kami boleh tiba di tempat pelayanan kami masing-masing. Dan siang hari ini kami tutup Portabda KD dan KW pelayanan anak Pantekosta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan mengabadikan sama-sama, Bapak Saudara, nanti bisa dilihat konten ini di Instagram.